Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang sebab waris. Sebab secara bahasa ini berasal dari bahasa Arab, yaitu sababun, yang memiliki arti sesuatu yang dapat menyampaikan kepada apa yang dimaksud. Adapun secara istilah, sebab adalah sesuatu yang jelas, dapat diukur, yang dijadikan pembuat hukum sebagai tanda adanya hukum. Lazim dengan adanya tanda itu ada hukum, dan dengan tidak adanya tanda itu tidak ada hukum. Ini yang dimaksud dengan sebab. Nah, dalam waris Islam ini ada beberapa sebab yang menjadikan seseorang itu berhak menjadi ahli waris, atau yang menjadikan seseorang itu berhak mendapatkan harta waris. Nah, sebab-sebab waris itu adalah yang pertama, pernikahan atau perkawinan. Pernikahan yang sah ini menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri. Maka seandainya salah satu dari mereka ini meninggal dunia, misalkan suaminya meninggal dunia, maka si istri berhak mendapatkan harta waris dari suaminya. Begitu juga sebaliknya. Jika si istri meninggal, maka si suami pun juga berhak mendapatkan harta waris si istri. Hak saling mewarisi itu ada selama hubungan perkawinan itu masih tetap berlangsung. Artinya, jika mereka berdua ini sudah cerai, sudah talak, ya, maka hubungan kewarisan atau hubungan saling mewarisi ini sudah tidak ada. Kenapa? Karena sudah tidak ada penyebabnya, atau karena sudah tidak ada sebab waris, yaitu pernikahan. Sebab waris yang kedua adalah kekerabatan atau nasab. Nah, kekerabatan ini tidak membedakan jauh dekat, juga tidak membedakan laki-laki ataupun perempuan. Kerabat dekat ini berhak mendapatkan waris, misalkan anak, kemudian cucu, ayah, kemudian ibu, ataupun yang jauh, kerabat jauh, misalkan paman, saudara, ini mereka semua berhak mendapatkan waris. Juga kekerabatan ini tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Ya, bukan hanya laki-laki saja yang mendapatkan waris, tetapi kerabat perempuan pun juga mendapatkan waris. Misalkan ibu, kemudian nenek, saudara perempuan, kemudian anak perempuan, dan lain sebagainya. Artinya dalam kekerabatan ini tidak dibedakan kerabat jauh ataupun kerabat dekat. Kemudian laki-laki dan perempuan itu juga memiliki hak yang sama dalam mewarisi. Nah, ditinjau dari hubungan kekerabatan ini antara pewaris dengan ahli warisnya, maka kerabat-kerabat ini dapat digolongkan menjadi 3 golongan atau 3 bagian. Yaitu yang pertama, ini golongan furu', ya, atau kerabat yang golongan furu'. Furu' ini artinya cabang. Nah, furu' itu siapa? Furu' itu yaitu keturunan pewaris atau keturunan si mayit. Jadi jalur kekerabatan dari pewaris ke bawah, misalkan anak, kemudian cucu, itu disebut dengan furu' atau golongan furu'. Yang kedua, ini usul. Usul ini leluhur, ya, atau moyangnya. Ya, moyang dari pewaris, ya. Misalkan ayah, kemudian kakek, ini namanya usul. Kemudian golongan yang ketiga ini ada hawasi. Hawasi ini adalah kerabat atau keluarga, ya, yang dihubungkan dengan pewaris melalui jalur menyamping. Ini misalkan paman ataupun saudara. Ini hubungan kekerabatannya tidak ke atas, tidak ke bawah, tetapi ke samping. Sedangkan anak, cucu itu hubungan kerabatnya itu ke bawah, maka itu disebut dengan furu', ya. Ayah, kakak ini ke atas, ya, maka itu disebut dengan usul. Jadi kekerabatan ini jika kita lihat dari jalur kekerabatannya, maka bisa digolongkan kepada 3 golongan, yaitu furu', usul, dan hawasi.
Nah, kemudian selanjutnya untuk sebab waris yang ketiga, yaitu wala'. Wala' atau pembebasan budak. Nah, wala' ini menjadi salah satu daripada penyebab mendapatkannya harta waris. Wala' artinya pembebasan budak, maka ketika ada seseorang itu memerdekakan budak, kemudian si budak ini meninggal dunia dan meninggalkan harta waris, maka si pembebas budak ini berhak untuk menjadi ahli waris, ya. Ini. Nah, jadi untuk penyebab waris ini ada 3, ya, sebagai ringkasan. Yang pertama pernikahan, kemudian yang kedua ini kekerabatan atau nasab, kemudian yang ketiga ini wala' atau pembebasan budak. Jika penyebab itu ada atau salah satu penyebab ini ada pada seseorang, maka seseorang itu berhak mendapatkan harta waris atau berhak menjadi ahli waris.